Banyak di antara kawan-kawan yang lagi melakukan budidaya ikan nila yang tidak mengerti atau tidak paham seperti apa sih ukuran atau size benih yang dijual di unit pembenihan ya. Sehingga salah benih, salah ukuran, dan akhirnya tentunya ekspektasi terhadap budidayanya itu juga tidak sesuai ya. Nah, di video ini nanti akan kita bahas tentang berbagai jenis ukuran benih sehingga kawan-kawan bisa lebih paham dan bisa tahu kebutuhan yang sesuai buat kolam kalian. Halo kawan-kawan, jumpa kembali di channel vlog Bang Gulo, channel yang membahas segala sesuatu tentang budidaya ikan nila. Nah, video kita kali ini akan membahas tentang jenis dan ukuran benih ya, kan khususnya untuk benih ikan nila. Nah, ketika teman-teman akan memulai budidaya ikan nila, tentunya selain menyiapkan perlengkapan, kawan-kawan juga kan harus mencari benih yang akan dipelihara hingga ke ukuran konsumsi ya, atau sesuai target yang kita harapkan. Nah, pemilihan benih ini tentunya ukuran benih khususnya ya, itu akan mempengaruhi planning kita atau rencana kita. Contoh, jika kita mau rencananya itu panen di 4 bulan, tentunya ukuran benih yang kita pilih juga harus lebih besar. Nah, banyaknya sebutan atau di beberapa tempat berbeda-beda sebutannya ya. Ada yang menyebutkan ukuran panjang badan, terus ada yang menyebutkan gram. Ada juga yang menyebutkan berdasarkan ukuran jari, ada 1 jari, 2 jari. Nah, ini kan simpang siur nih, akhirnya terjadi kesalahpahaman ya. Contoh, kalau misalnya kawan-kawan minta ukuran 04, 05, mungkin teman-teman mengira bahwa itu ukurannya 4 cm sampai 5 cm, atau justru 4 inci atau 5 inci. Nah, kebetulan sekali saya sedang berada di unit pembenihan ya. Jadi ini saya kumpulkan beberapa ukuran dari benih yang kita jual. Terus saya tunjukin ke kawan-kawan berdasarkan ukuran yang terkecil sampai yang terbesar ya. Jadi ini sudah kita siapkan bersama unit pembenihan ya, Bang Maksum. Jadi ini kita siapkan beberapa jenis. Yang pertama itu tentunya benih yang paling kecil. Benih yang paling kecil yang kita jual itu di atas larva ya. Kita nggak ada jual larva. Di atas larva ini kita sebut benihnya itu ukuran 0405 atau sering disebut juga sebagai benih seukuran biji timun katanya. Nah, kalau di pemeliharaannya usia benih ini kurang lebih sekitar 13 hari sampai 15 hari ya. Ya, benihnya yang ini dia kecil. Ini kurang lebih kalau diukur, coba diukur Bang, diambil. Kita ukur nanti kelihatan ukuran benihnya ini dalam sentimeter ya. Secara panjang badannya dari ukuran kepala sampai ukuran ujung ekor itu kurang lebih sekitar 1 sampai 2 cm. Dan ini biasanya menggunakan ember sortir 05, 06, makanya disebutin 05, 06. Nah, ini biasanya 3 ukuran masuknya ya, dan 04, 05, 06 ukurannya itu antara 1 sampai 2 cm. Dan ini merupakan benih yang selalu kita tabur di kolam tambak ya, air payau. Nah, yang kedua itu di atasnya ada benih yang ini. Ini kalau disebutnya itu benih berukuran 1 inci. Nah, benih berukuran 1 inci ini berarti ukuran dari kepala hingga ujung ekor itu kurang lebih sekitar 2,5 cm atau sepanjang 1 inci. Nah, benih ini rata-rata bisa berusia 20 hari ya, bahkan lebih, tergantung bagaimana cara pemeliharaan di unit pembenihannya. Alat sortir yang digunakan untuk menggrading benih ini itu ember 07 ya, makanya sering juga disebut benih 07. Nah, selanjutnya itu yang ini di atas 07 menggunakan ember sortir 09. Ukuran panjang tubuhnya itu kalau diukur kurang lebih sekitar dari 3 cm sampai 4 cm. Bisa dilihat ya. Ini masih di bawah ukuran 2 inci, jadi belum menyampai 2 inci. Kalau di rata-rata sih sekitar 1,5 inci. Kalau dari usia benih ini kurang lebih berumur 50 hari sampai dari 40 hari lah ya, 40 hari sampai 50 hari tergantung pemeliharaannya ya.
Nah selanjutnya itu yang benih ukuran 2 inci. Benih ukuran 2 inci itu maksudnya dari panjang kepala sampai dari ujung kepala sampai ke ujung ekor itu kurang lebih sekitar 5 cm sampai 6 cm atau 1 inci 2 inci maksud saya. Dan ini menggunakan ember sortir 12. Jika dilihat dari usia benih, ini usianya kurang lebih sekitar 60 sampai 70 hari ya. Nah, selanjutnya ukuran yang lebih besar, dan ini merupakan ukuran favorit di kolam-kolam biovlog ya. Kita beri nama itu ukuran 3 inci, yang ini dia ikannya. Itu maksudnya ukuran panjang ikan dari ujung kepala sampai ujung ekornya itu kurang lebih sekitar 7,5 cm sampai 8,5 cm. Atau jika dalam ukuran inci itu kurang lebih sekitar 3 inci. Nah, ember sortir yang digunakan untuk menggrading ikan ini ember 15 ya, 015. Banyak juga yang menyebutkan ini sebagai bibit nomor 15. Kalau di gram ini, kalau di bobot kurang lebih sekitar 3 sampai 5 gram ya. Untuk usia ikan ini rata-rata di 70 sampai 80 hari. Nah, yang selanjutnya itu yang ini merupakan benih yang paling besar yang kita jual ya. Ukurannya itu ukuran 4 inci dengan panjang dari ujung kepala sampai ujung ekor itu kurang lebih sekitar 10 cm sampai 12 cm. Kalau dari segi usia ini sekitar 100 hari lah, 90 sampai 100 hari ya. Dan kalau di gram ini kurang lebih sekitar bobotnya itu antara 8 sampai 12 gram. Bahkan ada yang 15 gram tergantung jenis ikannya ya. Semakin bagus kualitas ikannya maka gramasinya juga akan semakin besar. Nah, jenis ukuran 4 inci ini sering disalahartikan oleh sebagian dari kawan-kawan kita ya. Nah, karena sebagian besar menyebutkan kalau ukuran 45 inci ini disamakan dengan 3 jari. Itu sebenarnya salah besar ya. Kalau ukuran benih atau ukuran ikan nila itu 2 atau 3 jari, itu bukan berarti ukuran 4 atau 5 inci ya. 2 atau 3 jari itu bobotnya rata-rata bisa di 50 sampai 80 gram. Sementara untuk ikan 4 sampai 5 inci ini kalau di gram itu kurang lebih sekitar 8 sampai 12 gram, maksimal di 15 gram lah ya. Jadi sangat jauh sekali perbedaannya. Dan kawan-kawan juga harus pahami itu ya. Jangan sampai salah dikira pembenihan yang menipu ya, karena dia menganggap bahwa ekspektasinya itu 3 sampai 4 jari besar. Ukuran 4 inci itu kecil ya. Apalagi ikan nila ini kalau kelihatan dari atas itu kelihatan lebih kecil dibandingkan kelihatan dari samping seperti kita melihat dari akuarium ya. Jadi jangan sampai salah. Nah, berikutnya itu adalah sistem packing atau sistem pengiriman yang dilakukan di beberapa unit pembinaan juga berbeda-beda ya. Kalau di kita itu menggunakan packing plastik seperti ini, kalian bisa lihat di mana packing plastik ini sudah disesuaikan antara jumlah air, jumlah oksigen, dan jumlah benih yang di packing di dalam satu wadah plastik seperti ini. Dan itu juga tergantung terhadap jarak atau jauhnya lokasi pengiriman kita. Tentunya semakin jauh lokasinya maka hitungannya juga harus semakin kecil atau semakin sedikit isi ikan di dalamnya ya, dengan asumsi akan lebih tahan dan mengurangi tingkat stres ikan di perjalanan. Nah, untuk pengukuran atau penghitungan ikan di dalam satu packing, kita itu menggunakan takaran yang sudah kita hitung jumlahnya ya, seperti yang dilakukan tim kita ini. Contoh, satu tempat ini isinya itu kurang lebih sekitar 500 ekor. Jadi nanti wadah atau takaran ini sudah diprediksi atau di jumlah itu kurang lebih sekitar 500 ekor tergantung jumlah ikannya di dalam ya. Nah, contoh kalau satu packingan itu berisi 1000 ekor, maka nanti dikasih 2 takaran terus ditambahkan lebihnya. Nah, memang jumlahnya ini tidak secara otomatis benar ya, 100% benar juga tidak. Tapi kita estimasi bahwa jumlah yang ada di dalam packingan itu biasanya lebihnya itu kurang lebih 5-10%. Nah, jika pun andainya kurang, itu juga kurangnya nggak terlalu jauh. Kurang itu bisa terjadi karena ukuran ikan atau ukuran bobot ikannya itu juga panjangnya kan berbeda-beda. Nah, kalau dia contohnya berkurang, itu berarti ada beberapa benih yang memang ukurannya itu lebih besar dibandingkan benih yang lain, sehingga jumlahnya lebih sedikit.
Nah, dengan pengukuran seperti ini di beberapa lokasi ada juga yang menjual benih ini tidak menggunakan jumlah ekor ya. Contohnya tidak satu ekor itu Rp1.000, tidak seperti itu, tapi dia menggunakan gramasi. 1 kilogram itu contohnya Rp35.000 dengan asumsi jumlahnya itu berapa. Ada yang seperti itu ya di beberapa daerah. Dan itu menurut saya kurang pas, karena posisinya kalau saya contohnya di kolam biovlog saya butuh jumlah ikan itu berdasarkan ekornya, itu jumlahnya benar ya. Kalau berdasarkan kilogram itu menurut saya selisihnya kurang pas ya. Nah, kalau contohnya juga di tempat kalian itu menggunakan benih yang dijual secara kilogram, kalian mau tak mau harus menghitung jumlah ikan itu ketika memasukkannya ke kolam biovlog, supaya jumlah gramasinya atau jumlah ekornya maksud saya lebih benar. Ini untuk perhitungan padat tebar serta porsi pakan juga nanti benar selama memelihara di budidaya dengan menggunakan sistem biovlog. Nah, sebenarnya berdasarkan teori-teori di budidaya ikan, ukuran benih ini sebenarnya sudah diberikan nama ya. Contoh itu dari larva, kabul, gabar, terus belo, sangkal. Tapi kita tidak menggunakan nama-nama itu di daerah saya ya, khususnya Sumatera Utara. Mungkin di Pulau Jawa menggunakan istilah itu ya. Kurang lebih seperti tabel yang ini yang saya tunjukin ke kalian. Yang ini itu dia kan kelihatan kalau misalnya contohnya itu ada ukuran larva, itu panjang totalnya kurang lebih sekitar 0,6 sampai 0,7. Terus ada di atasnya kebul, usianya 20 hari, panjangnya kurang lebih 1 sampai 3 cm. Terus ada gabar yang 3 sampai 5 cm, ada belo, terus ada sangkal 8 sampai 12 cm. Nah, seperti tabel yang ini. Nah, kebetulan di daerah saya Sumatera Utara itu tidak menggunakan sistem yang seperti ini ya. Mungkin di Pulau Jawa menggunakan jenis-jenis benih atau ukuran benih itu berdasarkan nama-nama seperti yang saya sampaikan ini. Nah, apapun itu istilahnya, tentunya setiap daerah itu memiliki istilah masing-masing ya. Yang saya ingin sampaikan ke kawan-kawan yang nonton video saya ini, contohnya kalau kalian itu membeli benih, kalian harus tahu pasti benih apa yang kalian beli ya. Maksudnya itu ukurannya ya. Nah, jangan sampai kalian itu salah prediksi. Contohnya kalian itu karena tidak kenal benihnya seukuran mana, akhirnya kalian salah memprediksi panennya, dan ekspektasi kalian tidak sesuai dengan harapan kalian lah, maksud saya itu. Pengennya pesan ikan contohnya 4 inci, ternyata karena tidak tahu tentang istilah dan yang lain-lain, akhirnya yang terpesan malah lebih kecil gitu loh. Dan ini kan tentunya akan membuat kalian itu masa waktu jangka pemeliharaan seperti yang kalian harapkan pun tidak akan tercapai. Itu maksud saya ya. Jadi saya sadari memang apa yang saya sampaikan di video ini hanya berlaku di unit pembenihan saya ya, yang ada di Rajanila Farm. Seperti ini yang saya sampaikan. Nah, kalau andainya berbeda di tempat kalian, sesuaikanlah sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, saya juga mau sampaikan buat kawan-kawan yang baru lihat channel Bang Gulo, jangan lupa subscribe channelnya ini ya, terus aktifkan lonceng notifikasi kalian. Dan andainya kalian mau join atau mau ikut berlangganan di channel ini, silahkan, karena banyak video-video yang bermanfaat yang buat kalian ya, serta juga dapatkan fasilitas file analisa pakan, analisa bisnis, hasil panen dan yang lain-lain lah ya, hitungan-hitungan yang bisa kalian gunakan untuk budidaya ikan yang kalian lakukan di tempat kalian masing-masing. Baiklah kawan-kawan, lanjut yang saya sampaikan di video kita kali ini ya. Saya Bang Gulo beserta ikan nila yang ada dalam video ini mohon undur dulu ya. Sampai jumpa di video selanjutnya, tetap semangat, bye-bye. Are we different or are we the same? Are we different or are we fair game? Oh, it's